bisa mensupport apa yang memang sedang kita fokus bersama bangun terkait masalah SPPD ini. Jadi mungkin setelah yang panjang harus tahu kami dari Kitchen Bangga itu ada satu sekretaris, 5 direktur Pak. Yang pertama terkait direktur PBD yang menyangkut masalah perencanaan, evaluasi dan informasi daerah PBD. Makanya kemudian sekarang katanya adalah direktur SPD 2 Pak Iwan. Kemudian ini menyangkut masalah pembinaan perencanaan pembangunan daerah. Jadi kami memang mengurus itu. Kami melakukan pembinaan terhadap perencanaan pembangunan daerah di seluruh Indonesia, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota. Namun demikian, Kitchen Bangga yang menyangkut masalah pembinaan pembangunan daerah itu hanya sebagian, karena kami juga ada 4 direktorat, yakni direktorat SPPD, sinkronisasi urusan pemerintah daerah, ada 1, 2, 3, 4 adalah direktur. Itu adalah melakukan tupoksinya terkait masalah sinkronisasi dan harmonisasi seluruh urusan pemerintah daerah yang ada 32 urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Ini kita membridging bagaimana kebijakan kementerian lembaga di seluruh dunia, baik itu koordinat Menko maupun kementerian lembaga teknis di tingkat pusat untuk bisa dilaksanakan di daerah, maupun juga membridging mengakomodir berbagai kepentingan pemerintah daerah agar berbagai program kegiatannya juga bisa tersampaikan di pusat. Jadi ini kita ngurusi Pak. Makanya kadang-kadang di Bangga semua bahan sekarang hampir semuanya dilimpahkan kepada Kitchen Bangga. Pak Menteri perlu apa Pak? Bu, sekarang Kitchen Bangga karena semua urusannya ada di sini. Semua urusan itu. Jadi satu direktur SPD itu menangani paling tidak sekitar 7 kementerian. Dan sekarang kita bukan hanya sinkronisasi, tapi juga menyangkut data-data yang sangat rigid. Bapak dan Ibu kenal persis Pak Tito bagaimana beliau sangat mengandalkan data, dan bahkan tanpa data itu berarti nggak ada rasanya apa, gambar gitu. Jadi data ini, inilah kaitannya dengan SPPD juga gitu kan. Tapi itu semuanya juga tidak akan terlantar tanpa dukungan support dari Ibu Sekretaris Kitchen Bangga kemudian ini. Terkait dengan SPD, kita sudah sangat kenal gitu ya. Awalnya adalah pastinya SPD itu dibangun untuk mengintegrasikan terkait planning dengan budgeting. Itu awal muasalnya, nanti Pak Iwan akan jelaskan lebih lanjut gitu. Waktu itu saya dibangun dan saya dibangun itu baru per 10 Maret ini baru kita setengah bulan, 3 bulan, ya, gitu ya. Nah, namun demikian, seiring waktu, yang kemudian menonjol adalah dari sisi keuangan pengelolaan daerah. Makanya sekarang masalah SPD, banyak kalau bicara SPD, image orang itu bicara masalah bagaimana penata usaha bank daerah, pengelolaan daerah, dan sebagainya. Karena itu yang sudah banyak berjalan. Namun demikian, kita kemudian juga saya setelah di sini, tidak kemudian juga udah ini, tapi bagaimana ke depan? Visi planningnya harus kita bangun Pak. Karena mungkin sekarang ada di SPD masalah perencanaan, tapi bukan proses bisnisnya Pak. Ujungnya itu. Padahal kita kalau bicara mengenai pembangunan dari equity, dari A sampai Z, mestinya equity itulah kemudian harus masuki sistem masuk tadi. Ada ini tadi, bukan hanya angka-angka yang kemudian tidak jelas arahnya. Ini yang kemudian saya minta kepada teman-teman Kitchen Bangga, para direktur, sekretaris, tapi kebetulan karena di sini ada direktur PBD, saya minta khususnya kepada direktur PBD untuk betul-betul menyempurnakan terkait SPD dari sisi planningnya, dari sisi proses bisnis perencanaan. Kebetulan Kemendagri sedang menyempurnakan SPD seiring dengan MOU dengan Menpan bahwasanya SPD itu nantinya akan menjadi aplikasi yang sifatnya umum. Kemudian juga ada perbaikan dalam artian sistemnya. Nah, ini ada kesempatan bagaimana kemudian Kitchen Bangga untuk bisa mengisi menyempurnakan terkait proses bisnis perencanaan planning. Kalau dari sisi arsitektur bisnis kan sudah ada. Bagaimana SPD itu akan mengcover terkait masalah keuangan daerah dan pemerintahnya. Nah, kita isi dari sisi
dari sisi perencanaan ini. Kebetulan juga ini menjadi hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan teman-teman. Tadi saya bilang bahwasanya setiap bahan sekarang Pak Menteri minta ke Bangga. Semua data tentang yang perlu dihukum bukan sekedar berapa daerah, berapa kota, provinsi, obat-obatnya apa, vaksinnya berapa. Detail sekali. Data bantuan dengan sisi termasuk ini kita akan lihat. Nanti Pak yang contohkan misalnya, nanti kan misalnya ada daerah yang katakanlah misalnya akan bicara mengenai program pendidikan dasar. Nanti melalui prosedur ini nanti kita minta, kalau bicara mengenai pendidikan dasar, jadi bicara mengenai SD, kita harus bicara mengenai berapa banyak guru SD-nya yang ada di sana, berapa banyak peserta didik yang ada di sana juga, berapa banyak juga terkait katakanlah APBD dan sebagainya. Artinya ada dari data-data umum lainnya. Ini yang akan kita tambahkan oleh Pak Iwan. Tapi mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali butuh support dari pemerintah ibu semuanya di sini. Butuh support. Karena target kita adalah sebelum akhir tahun target kita ini harus selesai. Harus selesai. Ya. Kalau saya malah targetnya sebelum November harus selesai. Mudah-mudahan dengan support kepada ibu ini akan menjadi lebih bagus, lebih cepat dan memang dari sisi macam-macam sangat diperlukan. Dari sisi khususnya KPK juga ini bisa meminimalisir atau bahkan menghindari terkait praktek-praktek yang sifatnya KKN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sambutannya luar biasa. Tadinya kita berpikir rapat ya informal gitu ya, tapi ternyata sambutannya luar biasa. Dan juga yang kedua, kalau tadi Pak Dirjen menyampaikan orang baru, Pak, saya lebih baru lagi. Saya baru 2 bulan, jadi bukan 2 bulan di KPK, tapi 2 bulan di Serana. Kalau di KPK, alhamdulillah sejak Januari 2005, ya sejak awal KPK lah. Nah, memang ada pertanyaan, Serana PK ini apa bedanya dengan KPK? Nah, kalau di roadmap KPK 2022-2045 kita memperkenalkan yang disebut Trisula, Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Dirjen melihat Pak, Indonesia katanya itu mirip Hongkong tahun 74. Nah, kalau Bapak Ibu belajar sejarah, Hongkong tahun 74 itu mirip-mirip Indonesia. Itulah kenapa KPK dibentuk. Jadi mereka pakai pendekatan namanya triprong. Artinya kalau kemarin Pak Dirjen berkunjung ke KPK itu sebenarnya upaya akhir Pak Dirjen. Jadi harus dimulai dari sistemnya dulu kita benahi. Kalau sistemnya sudah oke, semua lubang-lubang katanya udah kita coba untuk orangnya bagaimana. Jadi sistem dan orang ini harus satu paket. Integritas orang. Artinya saya coba nge-refer gini, ponakan saya bilang baca di Jepang ya. Kenapa ya orang Indonesia kok yang katanya agamis, kalau di Jepang yang katanya beragamis, tapi mereka kalau nyontek itu langsung bunuh diri. Jadi orang Jepang tuh kalau di sekolah belum kita nyontek, ketahuan langsung mencari kereta lewat bunuh diri. Dari SD itu gitu. Artinya memang sistem dengan orangnya harus satu paket. Jadi kalau kita ngacu ke Undang-Undang 30 2002 tentang pembentukan KPK, bahasanya pasal satunya adalah serangkaian kegiatan serangkaian. Jadi penangkapan itu upaya akhir. Nah, itulah sebabnya kami kemarin Pak, karena kalau Bapak Ibu ke KPK kan image-nya ke KPK tapi ingin menunjukkan bahwa KPK itu adalah serangkaian kegiatan yang ujungnya penindakan. Jadi penindakan itu upaya akhir. Nah, itulah maksud kedatangan kami kemari sebenarnya, dan tadi saya senang Pak Dirjen menyatakan bahwa di sini kalau bahasa namanya MVP, Pak, most valuable player. Berarti ini Bangga ini kalau di NBA ini siapa yang sekarang ini? Dulu siapa pemain basket yang paling top? Nah, ini MVP ini kalau di basket namanya most valuable player. Jadi pemain yang paling ditunggu-tunggu lah. Tapi kami mohon maaf juga nih Pak Dirjen, karena awalnya pertemuan terkait tata kelola ini dimulai dari pertemuan antara Dirjen juga sama kalau BPKP dari BPKP. Terima kasih Pak Dirjen tadi sampaikan bahwa
Ya sama-sama kita ketahui SIPD itu ini yang selalu dipertanyakan Pak Jil, kenapa nama aplikasinya jadi SIPD gitu kan? Padahal SIPD itu kan sistem informasi dan dia itu policy, kebijakan. Ini kita masih berkutat di rencana tahunan. Karena kalau bicara informasi pembangunan daerah, ini ada jangka panjang, jangka menengah gitu kan. Harusnya kan kita bisa melihat konsistensi. Memang jangka panjang itu saya mulai dari terlalu abstrak, begitu. Tetapi kalau yang rencana pembangunan jangka menengah, itu kan yang diturunkan ke rencana tahunan yang harusnya konsisten. Problem lain lagi kalau lihat di paling kanan itu soal monitor dan evaluasi. Nah kalau di perencanaan, kalau lihat di gambar itu, teman-teman BPKP juga mengembangkan dan perencanaan dan kita kasih tanda silang. Tidak boleh lagi BPKP mengembangkan dan perencanaan, bukan kewenangan BPKP. Pembinaan perencanaan pembangunan itu aslinya tugasnya kewenangannya Bina Bangga di sini gitu. Jadi kalau BPKP ya ngapain bikin modul singgah perencanaan? Oke. Tapi di penata usahaan dan pelaporan ini sedang berjibaku. Kita catatan kami ya ini yang tadi Pak Jil sampaikan 1 Juli yang lalu ketemu kepala BPKP dan Pak Dirjen Keuangan, kemudian dikenal istilah ini yang kalau di slide di gambar paling bawah ada istilah dilebur, arahannya begitu dilebur. Nah sekarang kita sedang berupaya meleburkannya ini bagaimana caranya. 8 sampai 10 Agustus yang lalu sudah ada sekali workshop Pak Iwan. Meleburkan itu kan harus mulai dari proses bisnis dilakukan. Dan proses bisnis itu tidak hanya penata usahaan, mulai dari perencanaan. Saya lupa kemarin memang ada juga perwakilan dari Banda, saya lupa tapi ada catatannya. Oh ya, ada begitu ya. Jadi harusnya kan ada catatan pekerjaan rumah yang memang kemarin disepakati di workshop itu untuk didiskusikan dengan Bangga dan didiskusikan juga dengan Otda. Karena kesepakatan di workshop itu ini karena menindaklanjuti arahan para pimpinan supaya peleburan ini bisa terjadi. Modul perencanaan penganggaran ya sudah fix pakai yang dikembangkan oleh provisnya Bangga dan kemudian di aplikasinya SIPD. Untuk penata usaha dan pelaporan itu saya bilang kesepakatan sementara arahannya pakai modul penata usaha dan pelaporan dikembangkan oleh Bangga. Tapi jadi kendala lagi gitu kan, karena Pusdatin sedang mendorong penggunaan teknologi baru yang tadi disampaikan oleh Pak Jil. Modul perencanaan penganggaran ini sudah didorong menggunakan teknologi yang microservices, sementara modul penata usaha dan pelaporan yang di BPKP itu masih monolitik. Jadi bagaimana ini digabungkan? Teknologinya itu nggak kompatibel. Modul perencanaan penganggaran sedang dikonversi menjadi microservices. Kalau menggabungkan modul penata usaha pelaporan yang dibahas di BPKP itu masih monolitik. Nah karena itu ini masih tugas kami di sana sebenarnya kan karena perintahnya itu menggabungkan. Harusnya kan BPKP dan Kemendagri silakan pikirkan menggabungkan karena targetnya Oktober penggabungan itu selesai. Dan harapannya kalau tadi Pak Dirjen sampaikan target bahwa aplikasi umum itu Oktober dan sudah ditentukan tanggalnya mau dimunculkan tanggal 28 Oktober. Kalau penggabungan ini tidak selesai, muncul lagi. Nah kalau muncul lagi ini yang jadi korban bagi saya adalah teman-teman di daerah gitu. Menginput berkali-kali di perencanaan penganggaran, input di SIPD, penata usahaan pelaporan, input 2 kali lagi ada yang pakai Sinda, kecuali beberapa daerah seperti Jawa Barat sudah full pakai SIPD, Kota Bogor sudah full pakai SIPD, terlepas SIPD penata usaha dan pelaporan itu masih belum sempurna, tetapi prinsipnya Jawa Barat. Toh akhirnya nanti ada edaran Mendagri menyatakan wajib, ya sudah kita pakai. Ada yang tidak mau kerja 2 kali. Laporan dari Dirjen Jega misalnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang memang sudah lebih ajak
itu sedang diupayakan agar mau juga pakai SIMDA secara utuh begitu. Nah itu update-nya. Jadi mungkin secara utuhnya demikian, karena itu kami sangat berharap untuk proses penggabungan ini Bangda itu ikut terlibat membantu proses ini. Walaupun kalau boleh dikatakan, kalau bicara perencanaan pengangkatan, POBIS yang disiapkan Bangda itu sudah, saya tidak bilang sempurna, tapi kan sudah digunakan oleh lebih dari 400-an Pemda, karena inputnya sampai KUAPPAS itu di SIPD sudah terlaksana. Hanya ada beberapa catatan aplikasi kadar error, kemudian kemarin ada pertanyaan dari Bangda soal pemutakhiran. Menurut BPKP bahwa pemutakhiran itu jangan terlalu sering dilakukan. Permendagri 90 itu kan sudah 2 kali pemutakhiran. Kalau dia menjadi bagian akun standar daerah harusnya fix, tidak ada perubahan-perubahan yang terlalu sering dilakukan. Jawaban Pak Maudid waktu di workshop mengatakan sebenarnya tidak ada arahan untuk terus melakukan pemutakhiran, tetapi syaratnya kalau memang tidak akan ada pemutakhiran yang berkali-kali harusnya fix. Sampai kapan bagian akun standar daerah itu dinyatakan fix dan tidak berubah-ubah. Dan dengan harapan penggabungan SIMDA dan BPKP itu selesai dan sejalan dengan target tadi Pak Dirjen, SIPD akan ditetapkan jadi aplikasi umum. Saran yang berikut adalah jika nanti di 2023 masih belum bisa diterapkan secara menyeluruh, mungkin piloting di tingkat provinsi misalnya. Tapi itu didiskusikan setelah Oktober yang akan datang. Demikian tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Saya ingin mencoba Pak Dirjen, sangat apresiasi dan mungkin ini juga yang kami tunggu Pak, dengan kedatangannya kawan-kawan di KPK tentunya akan memberikan dukungan dan support apa yang sedang dilakukan kita saat ini. Dan saya laporkan Pak Fadzil, luar biasa Pak Dirjen mensupport kami untuk ini. Saya 3 minggu ditunjuk PLT, kasarnya disuruh benahi SIPD katanya, dan tiap hari harus melapor dan harus ke daerah untuk ngecek sistemnya gitu. Nah, saya mungkin tidak terlalu sulit karena saya sudah banyak belajar dari Pak Wardo. Pada saat itu saya di PPD, saya dulu di Subdit PPD, kemudian pindah Pak, tidak tereksekusi karena mungkin saya pindah Pak gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Dirjen dan saya ini tereksekusi gitu Pak. Insya Allah Pak gitu. Ya, jadi tidak sulit bagi kami karena seperti yang disampaikan Pak Wardo tadi, sistem di SIPD itu dulu sudah seperti itu. Tapi tidak tereksekusi karena tidak ada integrasi dan ada beberapa hal-hal yang memang menimbulkan permasalahan yang lain. Dan tidak hanya, mungkin saya izin sedikit secara singkat bisa ditampilkan terkait dengan latar belakang undang-undang seperti yang Pak Zil sampaikan sebelum. Ini benar Pak, Undang-Undang 23 2014 pasal 274 di mana perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam satu sistem informasi pembangunan daerah. Jadi bukan aplikasinya sebenarnya sibuk, tapi bagaimana aplikasi itu bisa memberikan kemudahan, kelancaran dan apa yang kita inginkan nantinya sistem informasi pembangunan itu bisa terlihat dan bisa terpublikasi. Ini yang mendasari kita pada saat itu kita buat SIPD Pak. Jadi ada permennya, ada satu kebijakan sistem informasinya, kita buat dulu permen. Kalau ini ingin dilaksanakan oleh daerah pasti tuntutannya apa yang menjadi kebijakannya yang mereka akan lakukan. Nah, ini kami keluarkan Permendagri 70 2019. Nah seperti itu, pada saat itu memang kami terlambat dianggapnya karena sudah ada SIMDA, SIMRAL, SINCAN dan sebagainya. Atau aplikasi yang lain daerah sudah muncul. Tapi kami tidak melihatnya tidak komprehensif karena pada saat itu integrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, kota itu tidak berjalan. Itu sama isunya seperti yang Pak Wardo sampaikan.
Nah, pada saat kami mendesain itu Pak, itu tentunya ada informasi pembangunan daerah, ada seperti tadi 3 pilar yang disampaikan. Permendagri kita sebenarnya sudah menyusun 3 tadi yang disampaikan, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, sama informasi lainnya. Ini yang sebenarnya waktu itu sudah diskusikan dan sudah disepakati untuk itu, tapi tidak tereksekusi karena memang ada faktor-faktor lain. Pada saat itu baru hanya e-planning, gini ya Pak, belum masuk di teman-teman di KUDA e-budgeting. Kemudian berjalan e-budgeting susun, belum terintegrasi antara planning dan e-budgeting. Kemudian sekarang sudah terintegrasi dan sudah digunakan oleh daerah. Nah, lanjut mungkin. Nah, ini dulu SIPD ini Pak, dulu. Jadi ada e-planningnya, kemudian ada e-budgetingnya KUDA, kemudian ada lainnya kita anggap itu Itjen, kemudian OTDA, ada laporan kinerja kepala daerah, kemudian ada pengawasan. Yang tadi tidak hanya kita bicara planning, keuangan, tapi juga ada pengawasan dan ada juga laporan kinerja kepala daerah yang OTDA. Harusnya masuk di dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Kemudian latar belakang kemarin kami terus melakukan berikutnya. Saya ingat Pak, dulu waktu dipimpin Pak Deputi, Pak Fala, dengan debat tebal dan berkali-kali dan berdiskusi dengan detail, akhirnya diputuskan ini notulennya, gitu ya Pak Paru ya. Di sini disampaikan bahwa budgeting KUDA, e-planning Bangda, artinya sepakati pada saat itu ada beberapa muncul aplikasi-aplikasi lain termasuk yang ada di daerah. Akhirnya kami dituntun oleh Pak Wardo untuk segera melakukan langkah-langkah strategis bagaimana ini bisa diwujudkan. Seperti yang disampaikan Pak Dirjen, ada kesempatan kita pada saat ada komunikasi KPK, kemudian Menpan, Kemendagri terkait dengan SIPD diangkat menjadi aplikasi umum yang mengatasi beberapa permasalahan dari sisi keamanan, dari sisi infrastruktur, kemudian dari sisi pemanfaatan penggunaan dari aplikasi atau sistem-sistem yang lain yang bisa diintegrasikan sehingga dapat bisa menjadi mewujudkan satu data Indonesia. Jadi bukan hanya bicara perencanaan lagi, bukan bicara keuangan lagi, tapi juga bicara bagaimana data itu bisa dipublish, informasi itu, pembangunan itu bisa dipublish secara terbuka. Tentunya informasi dari perencanaan, informasi dari keuangan atau yang lainnya atau informasi yang lainnya yang perlu dibutuhkan. Nah, kami ingin memperbaiki ini Pak, mungkin yang sebelah kiri, ini mungkin kami hanya fokus ke yang sistem informasi pembangunan daerah. Yang dulu atau existing sekarang, izin Pak Fardo, itu hanya bicaranya di kaitannya perencanaan pembangunan atau yang ada sekarang e-planning. Dan e-planning sekarang baru hanya bicara tadi Pak Rodo harusnya ini konsisten untuk dokumen perencanaan, bukan hanya bicaranya RKPD. Saat ini baru RKPD Pak, aplikasi yang mengakomodir untuk RKPD setiap tahunnya. Harusnya dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja dan sebagainya. Apalagi kita mau menghadapi pilkada serentak Pak Dirjen. Tahun 2025, kalau ini enggak kita tuntaskan sinkronisasi antara perencanaan pusat mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, mulai dari dokumen nasional, RPJMN, RPJPN, kemudian RPJPD, kemudian RPJMN dengan RPJPD, ini harus sinkron semuanya Pak. Jadi antara pusat dan daerah dokumen yang nantinya kesulitan kemarin Pak Wardo salah satunya adalah tidak sinkronnya karena RPJPD berbeda masing-masing daerah. Jadi sudah habis, tapi RPJMN baru nongol 2020 sampai dengan 2024. Nah sekarang serentak. Nah ini mungkin izin yang fokus kita, bagaimana kita menyikapi sinkronisasi perencanaan pusat daerah pada saat bicara pilkada serentak, seluruh provinsi kabupaten mempunyai dokumen penyusunan dokumen yang sama. Demikian juga nasional. Ini harus menjadi konsen Pak Zil. Jadi ini yang perlu didorong. Waktunya sudah cukup dari 2019 ya Pak Wardi ya, sampai dengan harus targetkan 2024. Ini harus sudah cukup, kita tidak lagi bicara adanya integrasi, semuanya harus sinkron. Karena akan berdampak terhadap perencanaan pusat dan daerah. Informasi ini akan lebih mudah pada saat kita mensinkronkan pusat dan daerah apabila RPJMN-nya
sejalan dengan RPJPD-nya, penetapannya, RPJM-nya dulu, kemudian RPJPD-nya mengikuti terhadap RPJMN. Yang sekarang enggak Pak, beragam. Daerah ada yang dia habis di 2023 RPJPD-nya, RPJMD-nya, ada RPJMN yang baru ditentukan 2020 sampai dengan 2004 di tengah gitu. Nah ini yang arah pemerintah ke depan itu memang kenapa pilkada serentak, bagaimana melakukan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Ini Pak yang harus kita dorong, mungkin menjadi PR kita bersama, jangan sampai 2025 untuk RPJPD, RPJMD gitu, RKPD jangan lewat Pak gitu. Harusnya ini sudah menjadi perhatian bagi kita. Nah ini yang kita kembangkan Pak, tidak hanya di RKPD, tapi kita sudah kepada RPJPD, RPJMD, RKPD dan Restra. Kemudian tadi balik turun, di sini ada e-walidata dan statistik sektoral. Nah ini Pak Pardo, ternyata keterisian data, ternyata kita hanya konsen saat ini kepada perencanaan dan perencanaan dengan e-budgeting atau penganggaran. Harusnya kita harus konsen di SIPD itu ada data perencanaan pembangunan daerah. Harusnya data itu menjadi salah satu starting untuk penyusunan dokumen perencanaan, program dan kegiatan, kemudian inline dengan anggaran. Nah ini yang seringkali kita lewat di datanya Pak. Karena mewujudkan satu data Indonesia Perpres 39 tujuannya adalah bagaimana memperkuat data bisa terwujud satu data Indonesia. Nah kemudian kita buat wali datanya Pak, karena pada saat kita bicara data, lembaganya siapa yang menginput, mengolah, mengumpulkan, menyebarluaskan, memverifikasi data. Nah, nggak ada. Akhirnya dibuatlah Perpres 39, ada wali data, di mana di Permendagri 70 dimandatkan siapa wali data. Tahapan apa yang dilakukan oleh wali data itu dimandatkan. Artinya di Permendagri 70 itu sudah clear sebenarnya dari sisi sistem informasi pembangunan daerah. Nah kemudian Pak, sedikit saja mungkin saya coba singkat. Nah ini contoh-contoh, lanjut slide berikutnya. Kami juga sudah menstrukturkan sistem informasi, ada wali data, artinya ada lembaga yang nanti mengelola datanya, kemudian data statistik sektoral Pak, yang selama ini juga tertinggal Pak Wardo di Undang-Undang 23. Di lampirannya itu data statistik, ada data statistik dasar, ada statistik sektoral, di mana statistik dasar itu menjadi kewenangannya BPS. Jadi kita nggak usah ganggu gugat kalau BPS, karena menjadi kewenangannya Pak. Tapi kalau kita lihat di data statistik sektoral, itu menjadi kewenangannya provinsi dan kabupaten kota. Pada saat kita bicara paparan untuk pimpinan, seringkali kita mengambil data untuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, sumber dari BPS. Itu data statistik sektoral yang sudah diolah dan memang menjadi tugasnya BPS. Tapi kita belum pernah lihat data statistik sektoral yang dipublish, diolah oleh seluruh provinsi dan kabupaten kota yang harusnya menjadi mandatnya mereka untuk melakukan itu. Karena dia tidak kuat kelembagaannya, tidak kuat wali datanya, sehingga dia tidak melakukan publish. Seharusnya kayak BPS, masing-masing daerah mempublish, kita tinggal tarik, kita tinggal olah untuk kebutuhan secara nasional. Nah di sini juga di dalam Perpres 39 statistik sektoral sebagai bagian dari penyelenggaraan satu data Indonesia. Artinya yang menjadi kewenangan daerah statistik sektoral itu menjadi bagian satu data Indonesia. Bahkan kami melihatnya 90% data yang untuk mewujudkan satu data Indonesia, 90% itu dari data statistik sektoral dari 34 provinsi, 500 sekian kabupaten kota, 32 urusan Pak. Harusnya ini yang menjadi bagian daripada satu data Indonesia. Tapi kita belum dorong data statistik sektoral itu. Nah ini salah satunya, dan kemudian ini Pak izin di Permen PPN Bappenas nomor 18 kita dimandatkan hubungan dan penyelenggaraan satu data Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Artinya kita buat satu regulasinya Pak Dijen.
untuk satu data Indonesia. Tapi kami sudah komunikasikan dengan kawan-kawan di Bappenas, tidak mungkin kami mengatur untuk di tingkat pusat. Tadi ada Krisna atau ada data-data monet dari Bappenas, dari yang kementerian lembaga. Tapi kita bisa ngatur untuk yang daerah, yang menjadi data daerah. Nah, data satu data Indonesia apa nih yang harus dikumpulkan? Kami kebingungan. Tapi kami lihat saja di Undang-Undang 23 bahwa ada data statistik sektoral yang menjadi kewenangannya, bahwa dia menjadi bagian daripada satu data Indonesia. Nah, sekarang Pak Dirjen sudah merintahkan kepada kita untuk percepatan buat satu peraturan, dan kami sudah siapkan Pak Permendagrinya. Rancangan Permendagrinya sekarang sudah sampai pembahasan dengan Biro Hukum, kemudian sudah diizin Pak Karsa, sudah diuji cobakan ke beberapa daerah. Mungkin dalam waktu dekat ditargetkan oleh Pak Dirjen 1-2 bulan ini harus sudah selesai ini Pak Permendagri. Jadi ada Permendagri yang mendukung terhadap data yang memberikan kontribusi terhadap penyusunan program kegiatan yang ada di e-planning, kemudian akan ada diteruskan ke dalam dokumen penganggaran. Nah, ini Permendagrinya Pak, lanjut saja sedikit lagi Pak, izin. Lanjut, ya, lanjut. Nah, ini ada forum data, kita sudah atur Pak. Kemudian lanjut. Nah, lanjut. Ini Pak, contoh data statistik sektoral yang sudah kami susun Pak. Pada saat nanti data statistik sektoral ini menjadi menu di dalam satu sistemnya, kemudian menjadi salah satu komitmen apa yang harus dilakukan oleh daerah. Misalnya ada sub kegiatan di dalam Permendagri 90 Pak Pordo. Jadi yang di e-planning itu kan ada Permendagri program kegiatan, sub kegiatan, kemudian anggaran, kemudian target, bahkan indikator. Nah, kami mencoba sesuai dengan apa yang ada untuk data di perencanaan, misalnya contohnya penyusunan rencana kebijakan strategis, atau kita lihat misalnya pelebaran yang nomor 6 Pak, pelebaran jalan menambah lajur. Kita akan gambarkan panjang jalannya berapa. Jadi pada saat OPD Dinas PU menganggarkan kegiatan pelebaran jalan, dia harus mengisi berapa panjang jalannya, berapa lebar jalannya. Itu di database. Pada saat dia isi di database, dia akan transfer ke program sub kegiatan terkait dengan pelebaran jalan. Artinya data itu akan dipenuhi Pak. Berapa panjangnya? Pada saat kita bicara panjang jalan, data sudah dilengkapi, kita akan mudah tadi yang Pak sampaikan untuk memonitor progresnya. Progresnya jelas, apa yang diprogreskan, apa yang sudah dieksekusi di dalam datanya, apa yang sudah dieksekusi di dalam program kegiatan dan subkegiatannya, kemudian kita monitoring. Tidak tadi Pak, monitoring tidak berujung terhadap kinerja. Bagaimana melihat kinerja? Salah satunya oleh daerah pada saat diukur kinerjanya, dokumen perencanaan Renstra RKPD yang dilaksanakan, gubernur akan melaporkan kepada DPRD, kepada masyarakat, inilah kinerjanya, ukurannya, berdasarkan program kegiatan yang direalisasikan dalam rangka mendukung capaian ataupun visi misinya kepala daerah. Jadi itu sequence Pak, jadi diisi data ini, kemudian masuk ke perencanaan, kemudian masuk ke penganggaran. Nah, ini contoh. Sebelahnya juga ada contoh sedikit, geser. Nah ini contoh subkegiatan. Seperti izin Pak Dirjen pada saat, nah ini yang air minum. Pada saat Pak Menteri Kesehatan di pusat bertemu dengan Pak Sekjen minta dukungan terhadap Kemendagri terhadap data, teman-teman daerah ingin membangun rumah sakit atau klinik ataupun puskesmas. Tapi Pak Menteri minta kalian bangun rumah sakit, puskesmas, ketersediaan tenaga kesehatannya memadai atau tidak. Jangan kalian bangun, akhirnya tidak ada tenaga kesehatannya. Dengan pola ini Pak, pada saat nanti OPD membangun rumah sakit, dia harus melampirkan data jumlah kesehatannya. Ini kan pada tataran perencanaan, artinya belum dieksekusi. Jangan sampai dia bangun dulu, tiba-tiba dia minta tenaga kesehatannya. Tapi dalam konteks perencanaan, dia harus datanya harus lengkap dulu Pak. Harus
lakukan verifikasi survei bahwa ada tenaga kesehatan, kemudian baru dia bangun. Nah ini yang konsep ini akan mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Jadi dibangun tapi tidak ada tenaga kesehatannya, kemudian diminta dari pusat, belum datang secara cepat, akhirnya ini tidak operasional, akhirnya tidak termanfaat oleh masyarakat pada saat pembangunan rumah sakit ataupun puskesmas dan lain-lainnya. Nah ini contoh Pak. Nah kemudian yang berikutnya, nah ini contoh data, ini sudah kita petakan per urusan Pak Dirjen, sudah petakan per urusan, termasuk tadi yang kebutuhan rumah sakit baru, kemudian ada tenaga kerja kesehatannya. Lanjut. Nah ini contoh saja Pak, ini kami sudah berkembang dan kebetulan kemarin kami sampai malam dengan tim IT, mudah-mudahan lanjut. Nah ini dari nanti, jadi ada wali data yang mengelola datanya, kemudian ada data statistik sektoral yang menjadi makro datanya, masuk data statistik sektoral dipilah, lanjut ke diagramnya aja biar. Nah ini ada wali data, ada data statistik sektoral induk, ada data statistik sektoral prioritas atau pilihan, ada statistik sektoral bawahnya penugasan. Penugasan ini misalnya PMK Pak, stunting. Kemudian data sektoral misalnya ada KL butuh apa, itu integrasi nantinya ke sini. Jadi dia integrasi aja langsung dia di mana, di data statistik yang untuk kebutuhan perencanaan atau data statistik yang untuk kebutuhan sektoral, ini integrasi Pak gitu. Nah ini yang sudah kita siapkan Pak. Jadi mungkin lanjut. Intinya Pak, kami sudah siapkan Pak Pardo data yang ini, artinya kami sistem sudah siap dan mohon dukungan, mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan. Timeline terakhir timeline, terus timeline saya terakhir. Nah ini Pak, izin Pak Dirjen, Pak Zil, Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan, timeline ini akan menjadi konsentrasi kami di Dirjen Bina Bangda sesuai dengan arahan Pak Dirjen. Jangan lewat tahun ini, semua itu proses. Penyempurnaan SIPD pendampingan Pemda itu 2022. Pak Dirjen akan meluncing untuk mekanisme informasi pembangunan daerah ini 2022 November, kalau tidak salah izin Pak Dirjen. Nah kemudian setelah November kita akan uji coba, artinya kita akan implementasikan sistem ini yang perencanaan tadi, mulai dari wali data, statistik sektoral, data perencanaan, kemudian perencanaan. Oh iya Pak, mohon maaf, satu lagi ada profil dan analisis yang kita bangun. Jadi ada profil dan analisis yang tidak hanya kita bicara planning dan anggaran, tidak hanya kita planning anggaran, tapi kita perlu ada data. Tidak hanya data kontribusi untuk planning kontribusi untuk anggaran, tapi kita perlu profil dan analisis. Harus dianalisis untuk perencanaan ke depan, untuk melihat permasalahan apa yang terjadi gitu. Nah ini tadi yang terakhir aja, yang terakhir. Nah ini sebenarnya banyak Pak, mungkin nanti pada saat saya dengan Pak Pordo nanti bisa lebih detail Pak. Jadi 2022 kita selesai sistem ataupun bangun tadi bisnis prosesnya dan sistemnya bisa dioperasionalkan untuk persiapan di 2023. 2023 untuk perencanaan 2024 Pak Zil. Artinya 2024 kita implementasi di 2023. Kalau ada masih kendala-kendala di 2023, kita perbaiki untuk menyambut 2024 pelaksanaan pilkada serentak, dokumen perencanaan serentak 2025. Jadi timeline ini harus strict kita supaya kita bisa memfasilitasi pada saat penyusunan dokumen perencanaan yang terintegrasi pada saat pelaksanaan pilkada serentak. Mungkin itu Pak Dirjen yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf.